Oke, perkenalkan aku Ahmad Iskandar. Di sini aku akan kasih 7 tips bagaimana cara memilih laptop sebelum kita membeli untuk kebutuhan editing, gaming, dan kerja. Jadi cara yang pertama ya guys ya, lihat dulu spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan kalian untuk editing video atau gaming dan kerja. Caranya seperti ini. Misalnya kalian untuk editing video pakai aplikasi apa? Dan di sini aku akan contohkan karena di sini aku pakai Adobe Premiere gitu ya. Tinggal googling aja kayak gini. System requirement Adobe Premiere gitu. Adobe Premiere. Nah, kayak gitu. Kalian tinggal lihat aja di sini. Jadi ini adalah spesifikasi yang dibutuhkan untuk menginstal atau menjalankan aplikasi editing video Adobe Premiere gitu. Dengan spesifikasi minimum Intel generasi ke-6 atau AMD Ryzen 1000 series gitu. Ini spesifikasi minimum ya untuk prosesornya. Minimal RAM-nya itu 8GB, GPU-nya 2GB, dan untuk layar minimal 1920x1080. Jadi seperti itu caranya. Katakanlah kalian untuk gaming juga ya. Kalian tinggal search aja. Di sini aku contohkan karena aku mainnya game bola ya. Dan untuk di laptop atau PC itu aku mainnya FIFA kan, FIFA 23. Jadi kalian tinggal search aja kayak gini, system requirement juga. System requirement FIFA 23, enter, boom. Nah, jadi ini system requirement FIFA 23. Minimal OS-nya 64 bit Windows 10 itu minimal ya. Kemudian prosesor AMD, kalau AMD minimal Ryzen 5 1600. Kalau Intel itu minimal Core i5 6600K, minimal RAM-nya 8GB, dan kalian baca-baca selebihnya. Oke. Dan untuk kerja kalian tinggal, misalnya untuk kebutuhan apa ya, tinggal googling aja, tulis saja di awal kalimat sebelum aplikasi yang kalian gunakan itu, tambahkan kata-kata system requirement gitu. Oke, yang kedua, sesuaikan sama budget kalian. Dengan melihat spesifikasi tadi, maka dengan spesifikasi segitu, maka harganya juga cukup lumayan. Untuk editing video yang aku googling dan aku search, aku nyari tahu gitu, ya minimal kalau laptop di angka 8 juta ke atas. Jadi kalau budget kalian masih di bawah itu, mending kalian tabung dulu daripada kalian belikan laptop nanti hasilnya malah nggak maksimal. Itu kalian malah emosi nanti ya guys ya. Mending kalian tabung dulu, sabar. Kalian bisa coba-coba ngedit di HP. Karena dulunya aku juga sebelum punya laptop ini, aku ngeditnya di HP juga ya guys ya. Nggak, akhirnya tabungan udah cukup, bisa untuk membeli laptop. Oke, yang ketiga, tentukan kalian mau beli offline atau online. Kalau offline itu belinya kita kayak di mall atau ya tempat-tempat toko-toko yang menjual laptop gitu. Kita langsung beli ke sana, datang, bayar gitu. Dan kalau online kita bisa beli melalui kayak ya e-commerce yang ada di Indonesia, misalnya kayak Shopee, Tokopedia, dan Lazada, atau yang lain-lain kan masih banyak juga tuh. Jadi aku dulunya beli laptop ini di Tokopedia. Aku akan kasih tahu juga kelebihan dan kekurangan membeli offline dan online. Nah, kelebihan kalau kita beli offline, kalian bisa langsung lihat laptopnya bentuknya gimana gitu sebelum kalian membayar. Dan untuk kekurangannya, tidak semua laptop yang terbaru itu ada di tempat dijual di offline itu. Kalaupun kita butuh laptop yang sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita, dan kalau kita ingin laptop terbaru dan belum muncul di situ, jadi kita harus pre-order dulu ya guys ya. Pre-order itu maksudnya gimana? Kita booking dulu. Dan kekurangan yang ketiga, harganya pun lebih mahal dibanding kita membeli online. Kenapa lebih mahal? Karena ya kalau kita beli offline kan dia untuk bayar karyawan, kemudian untuk bayar sewa tempat. Dan kelebihan kalau kita membeli online, pilihan laptopnya itu lebih banyak. Dan yang terbaru-baru itu udah pasti ada, nggak perlu pre-order lagi. Kebanyakan sih seperti itu. Dan harganya pun lebih murah. Biasanya itu sekitar lebih murah 500 sampai 1 juta kadang ya. Kekurangannya adalah kalian nggak bisa langsung lihat laptopnya. Jangan di skip videonya ya guys ya. Nanti aku akan kasih tahu cara aman membeli laptop di online. Oke, ke cara yang keempat. Katakanlah kalian mau beli online. Oke, kita langsung aja ke e-commerce yang terkenal. Oke, dari yang pertama Tokopedia ya guys ya. Tokopedia. Karena kalau kita beli barang elektronik kayak laptop, kayak HP itu lebih percaya di Tokopedia. Oke, kalian misalnya kayak gini aja. Kalian tinggal search aja. Kalian sukanya laptop apa? Misalnya Asus, MSI, atau HP, atau Acer gitu. Oke, katakanlah kalian mau beli laptop Lenovo ya guys ya. Kalian tinggal search aja di Tokopedia Lenovo kayak gitu. Lenovo. Ntar. Kemudian aktifkan official store yang centang biru toko itu. Kalian tinggal filter aja ke toko. Kemudian ini Lenovo official. Dan kita langsung aja ke produk. Nah, kalian langsung aja ke etalase produknya ya guys ya. Setelah kalian masuk ke sini, kalian langsung aja ke etalase produk. Oke, kita lihat di IdeaPad Notebook. Nah, katakanlah kita akan lihat nih.
Nah, ini kan dapat nih, kita lihat spesifikasinya. Kalau untuk kebutuhan editing ini kayaknya udah lumayan cukup sih. Prosesornya AMD Ryzen 5825U. Kemudian memorinya 8GB, DDR4, bisa di-update ya guys ya, 16GB. Jadi seperti itu ya guys ya. Kalian tinggal cari aja di situ, kemudian masukin di keranjang nanti. Oke, coba kita lihat di Asus ya guys ya. Kemudian kita aktifkan official store, toko aslinya. Pergi ke toko. Nah, ini Asus official store. Oke, kita lihat di sini mana etalasenya nih guys. Produk etalasenya di sini. Sekarang untuk kebutuhan apa kreator kan, untuk bikin konten atau apa gitu, kita coba lihat di Asus Creator Series. Wow, mahal-mahal sih guys ya. Oke, kalian tinggal lihat aja satu-satu gitu. Itu yang aku lakukan dulu sebelum beli laptop. Oke, ini spesifikasinya Asus VivoBook Pro. Spesifikasinya apa nih? Ini lumayan juga sih guys untuk editing konten, untuk video-video gitu, untuk editing video YouTube yang nggak pakai efek-efek berat, itu udah cukup sih. Intel i5 generasi 11 nih, RAM-nya 8 ya, 512 untuk SSD-nya. Nah, ini layarnya udah apa nih, PQ di atas Full HD lah sih. Dalam memilih laptop untuk kebutuhan gaming, editing, dan kerja, kalian lihat kalau game editing itu kan yang paling penting ya bisa colok card reader, kemudian layarnya gitu. Layarnya udah 100 sRGB belum? 100 sRGB itu untuk supaya ketika kita mewarnai video itu di layar laptop kita udah bagus kan, di tempat dilihat-lihat orang lain itu juga bagus. Kalau layar kalian belum 100 sRGB, dilihat di layar lain itu akan beda, walaupun menurut kalian itu udah bagus karena layarnya belum sRGB. Dan kalau untuk kebutuhan gaming itu semakin tinggi refresh rate-nya tuh semakin bagus. Jika kalian udah menemukan laptop yang kalian inginkan dan sesuai sama budget kalian, kalian jangan langsung beli gitu aja. Kalian lihat dulu reviewnya di YouTube. Misalnya tadi kan ini Asus VivoBook Pro 14 nih. Kalian tinggal copy aja kayak gini. Kemudian kalian lihat di YouTube. Selain di YouTube, kalian juga bisa lihat review-review yang udah pernah pakai itu di Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kayak Facebook juga bisa. Coba lihat reviewnya gimana gitu. Nah, kan ini banyak reviewnya, kalian tinggal tonton aja. Jadi selain kalian dapat ilmu dari kreatornya, kalian juga bisa lihat dari komentar-komentarnya. Karena kan kalau dari komentar-komentar itu orang-orang yang pernah menggunakan laptopnya ini gimana-gimana. Jadi dia lebih tahu gitu. Jadi dia di-sharingnya pengalaman-pengalaman. Pokoknya intinya rajin-rajin aja membaca gitu ya guys ya. Oke, ini cara yang ke-6 ya guys ya. Cara yang ke-6, misal kalian nih udah pasti kan mau beli secara online kan. Kalian udah lihat review-reviewnya di YouTube, Instagram, dan lain-lain. Di forum-forum juga. Dan sebelum kalian check out, kalian lihat dulu rating tokonya ya guys ya. Nah, ini ratingnya bagus nih guys, 4,9. Jadi kalau aku itu patokannya 4,8 ke atas ya guys ya. Kalian lihat juga komentar-komentar orang yang udah pernah membeli ya. Dan kalau laptopnya bagus, pasti orang-orang akan komentar baik. Itu menambah keyakinan kalian sebelum membeli laptop secara online. Setelah lihat rating, komentarnya bagus, kalian jangan langsung beli itu aja. Kalian bisa chat dulu tokonya. Chat dulu tokonya ini kan, misalnya ini kan. Nah, fitur chat. Kemudian kalian tanyakan, Kak, barang ini apa masih ready gitu. Kenapa pentingnya kalian tanya dulu barangnya masih ada atau enggak? Jadi gini ya guys ya. Misalnya pesan warna hitam kan. Jadi barangnya itu habis di tokonya. Jadi kalian akan dikirim secara random produknya sama pihak tokonya. Kalau nggak dikirim, dia akan kena sanksi pihak tokonya. Jadi kalian tanyakan dulu aja. Daripada nanti kalian ribet kan ngurus untuk returnya lagi gitu. Kemudian tanyakan juga apakah laptop ini mempunyai garansi. Kalian tinggal tanya aja. Itu penting sih garansi. Kalau tidak ada garansi, itu bikin kalian susah. Kenapa susah? Karena ya mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Kalau kalian nggak tanya garansi dulu, misalnya terjadi sesuatu, misalnya laptopnya mati karena masalah di dalam laptop, bukan karena kesalahan kalian, itu masih bisa kita klaim garansinya gitu. Itulah pentingnya garansi. Kemudian belilah barang itu ketika ada gratis ongkir dan cashback ya guys ya. Itu sangat membantu untuk memotong biaya ongkir, dan cashback itu fungsinya kita bisa dapat, misalnya kita beli kan di 10.500.000, kemudian kita dapat cashback 500 ya. 500-nya akan balik ke kita. Karena aku dulu bisa dapat cashback 500 dan aku bisa belikan kayak deskmat, kemudian kayak stand laptop dan lain-lain. Aku lupa aku lagi yang beli apa ya kemarin tuh. Oke, misalkan kalian mau belinya laptop ini, kita beli langsung. Nah, sebelum itu kalian pilih jasa pengiriman yang kalian percaya di tempat kalian. Misalnya kalian sebelumnya pernah beli online kan pakai JNE, bagus ya, kalian pilih pakai aja jasa pengiriman pakai JNE kurirnya. Kemudian jangan lupa aktifkan asuransi ya guys ya. Ini udah wajib asuransi sih. Ini asuransi. Dia udah wajib nih. Asuransi itu penting jika terjadi kehilangan saat pengiriman.
kalau asuransi diaktifkan, itu dana kita bisa dikembalikan dengan mudah ya guys ya. Oke, dan yang ketujuh, selamat berkarya, selamat bekerja, selamat main game, dan maksimalkan alat kalian yang ada. Itu aja sih pengalaman yang dapat gua share ke kalian. Semoga ini cukup membantu buat kalian yang baru mau beli laptop. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke, cut.